naruh di tempat yang aman, nggak ngapa-ngapain, dapat spread cukup, untungnya gede, jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Kalau nggak dipakai nggak diambil, kenapa? Di sana juga ngangkur duitnya. Sampai ada yang ilegal, jadi kalau ada yang ilegal kita sikat. Koboi, itulah yang diungkap Menteri Keuangan Purbaya soal gayanya bicara di media. Awal dilantik, publik sempat dibuat heboh dengan beberapa pernyataannya yang disebut arogan, terutama saat mengomentari soal tuntutan 17+8. Belakangan meski pernyataannya kerap berseberangan dengan orang lain, termasuk para pejabat, namun pernyataannya bagian dari tugasnya sebagai bendahara negara untuk mengungkap realita yang terjadi. Pernyataannya yang menyita perhatian publik diantaranya soal impor BBM dan pembangunan kilang yang disebut negara harus keluar dolar besar setiap tahunnya, hingga membuat Purbaya berseberangan dengan Menteri ESDM Bahlil dan pihak Pertamina. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Tidak kaleng-kaleng, Menkyu Purbaya bahkan sempat berseberangan dengan mantan bosnya, yakni Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan soal pendirian Family Office. Sang koboi mengaku dirinya ogah menggunakan anggaran negara untuk membangun Family Office. Pernyataan Purbaya pun direspon mantan bosnya Luhut Binsar Panjaitan. Soal Family Office kan Pak Purbaya nggak mau biayain pakai APBN itu Enggak, gimana? ada yang salah itu. Ya memang nggak ada yang mau dibiayain. Nanti bagaimana pembangunannya dari mana? Skema pembiayaannya. Skema pembiayaan of Family Office dari mana? Lembaga yang biayain dia sendiri. Kan orang yang taruh duitnya di situ. Usai dengan Luhut, Menkyu Purbaya kembali harus berhadapan dengan kepala daerah. Usai dirinya mengungkap soal efisiensi dana transfer ke daerah yang bakal dipangkas. Menyoal ini, kantor sang Menkyu pada Selasa 7 Oktober digeruduk sejumlah kepala daerah mempertanyakan rencana kebijakannya. Belum berhenti berseberangan dengan kepala daerah soal TKD, Purbaya kembali membuat telinga sejumlah kepala daerah memerah. Yakni Purbaya mengkritik soal uang negara yang sia-sia alias mengendap tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kita masih investigasi itu sebenarnya uang apa. Kalau saya tanya anak buah saya, mereka bilang nggak tahu, tapi saya yakin mereka tahu. Itu kan naruh uang di deposito untuk dapat bunga kan. Saya nggak tahu itu uang lembaga-lembaga di bawah pemerintahan atau yang lain. Tapi biasanya setahu saya sih bank kan ngasih kode yang clear. Kalau uang pemerintah ya uang pemerintah kan. Saya kan periksa nanti. Tapi itu kodenya kode apa, Pak? Kode uang pemerintah. Pak, tadi yang mau diinvestigasi itu yang mana, Pak? Yang uang pemerintah dan sebagian uang di BI itu sebenarnya masih nggak jelas. Tapi yang diberjangka aja atau gimana? Semuanya. Ada kecurigaan nggak, Pak? Ada kecurigaan mereka main bunga. Pernyataan Purbaya ini pun langsung direspon oleh sejumlah kepala daerah. Salah satunya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi alias KDM. KDM membantah besaran uang negara yang mengendap seperti yang diungkap Purbaya. Setelah ini ada rencana lagi Ke BI. masuk ke BI. Ya kita harus nanyakan kan. Kalau saya sih berharapnya benar 4,1. Ya kan? Kalau benar 4,1 kan saya dapat tambahan lagi tuh uang lebih kan. Tapi konsekuensinya seluruh pejabat saya berhentikan. Karena datanya tidak. Ya karena dia bohong nama saya. Kan sederhana. Menurut pengamat ekonomi Chelios Media Askar Wahyudi, gaya koboi ceplas-ceplos Purbaya disinyalir sebagai cara agar para pejabat mengikuti gerakan cepat membenahi ekonomi seperti yang diinginkan Presiden Prabowo. Gaya koboi sang bendahara negara ini juga mulai direspon masyarakat. Tentunya bukan hanya sekedar gimmick, tetapi juga membawa ekonomi Indonesia semakin sejahtera. Tim Liputan CNN Indonesia.